Mereka benar-benar nemuin potongan-potongan daging busuk dan tulang lengan manusia. Hari ini, podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita pembunuhan. John Wayne Gacy Jr. adalah seorang pemerkosa, penyiksa, dan juga pembunuh. Kejahatan sadisnya ini bikin dia dijuluki dengan nama The Killer Clown. Ia lahir pada tanggal 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, John Wayne Gacy Sr. adalah seorang veteran Perang Dunia Pertama yang kerja menjadi mekanik mobil, dan ibunya bernama Marion Elaine. Ayahnya ini juga seorang pemabuk dan juga pecandu alkohol banget pokoknya. Itulah kenapa dia ngedidik Gacy dengan sangat-sangat keras. Ayahnya juga suka melakukan kekerasan fisik ke istri dan juga anak-anaknya. Gacy sendiri sering dipukulin sama ayahnya, pakai sabuk kulit kalau dia bikin masalah. John Wayne juga sering diajak ayahnya sendiri dengan sebutan banci, bodoh, dan juga anak mama. Waktu kecil, John Wayne ini sering dapat kekerasan. Bahkan ya, waktu umurnya masih 11 tahun, John Wayne sering dipukulin di dahi pakai kursi lipat. Bayangin gimana sakitnya. Pukulan itu bikin dia punya gumpalan darah di otaknya. Tapi John Wayne baru tahu waktu umurnya dia 16 tahun, dan waktu dia mulai sering pingsan. Ternyata, usut punya usut, dia juga pernah jadi korban pelecehan seksual, yang dimana itu adalah anggota keluarganya dari temannya sendiri. Tapi, hal ini ya dia rahasiain dari orang tuanya, karena ya yang pasti dia takut lah ya, kalau misalnya dia bilang, dia bakalan dipukulin lagi sama ayahnya. Dan akhirnya, masa remaja Gacy pun dijalani dengan susah payah. Tapi setelah dia dewasa, dia dikenal menjadi seorang badut pembunuh. Karena John Wayne ini sebelumnya suka bikin pesta buat teman-teman sama tetangganya saat menjadi badut. Dan juga menghibur anak-anak dengan kostum badutnya. John Wayne Gacy juga bilang kalau ternyata dia punya kepribadian ganda dan punya alter ego yang dia kasih nama Jack. Yang katanya dia sih, itu adalah alter ego yang jahat. Di tahun-tahun 1960-an ini hidupnya sudah mulai stabil lah ya. Udah pisah dari bapaknya juga nih kan. Ia pun memutuskan untuk tinggal di Waterloo. Sambil menangani restoran siap saji, ia pun menikah muda dan juga punya anak, seperti pasangan pada umumnya. Tapi ternyata, walaupun kehidupannya stabil nih ya, Gacy tetap punya sisi gelap yang lainnya. Dia pakai narkoba di ruang bawah tanah rumahnya. Dan di tahun 1967, Gacy ini mulai melakukan pelecehan ke karyawan laki-lakinya dari restoran yang ia kelola. Gacy membuka sebuah klub di lantai dasar rumahnya. Nah, di situ tentunya jadi kesempatannya dia buat ngelakuin kejahatan seksual ke karyawannya. Dia sering nih ngajak pekerjanya buat minum-minum kan, minum-minum, main biliar dan segala macam. Dan di sana juga Gacy mulai menggoda mereka. Di sini mulai kelihatan nih, orientasi seksual Gacy adalah gay atau seorang biseksual. Dan di sana juga Gacy mulai melanggar batasnya. Dan di bulan Maret tahun 1968, ada 2 seorang anak laki-laki yang menuduhnya melakukan penyerangan seksual atau ia disodomi oleh si Gacy. Gacy mengaku tidak bersalah, tapi ternyata di bulan Agustus, ia membayar pemuda lain untuk melakukan serangan fisik. Karena
biar dua anak tadi itu nggak bersaksi ngelawan dia di pengadilan. Nah, akhirnya pemuda bayaran itu ditangkap dan akhirnya ngaku kalau misalnya si Gacy ini yang ngebayar dia buat nyalakain dua anak laki-laki itu. Akhirnya di tanggal 3 Desember 1968, Gacy didakwa atas perbuatan sodomi dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Iowa. Istrinya Gacy ini yang barusan aja ngelahirin anak laki-lakinya, shock dia kan. Teman-teman deketnya juga sama, kaget, kok bisa-bisanya suami gue begitu katanya. Padahal yang dia tahu suaminya itu atau si Gacy ini nggak kayak gitu. Di depan istrinya dan juga di depan teman-temannya, dia adalah seseorang yang baik, rajin, pandai, dan ya intinya perilakunya tuh terpuji banget dan baik banget. Istrinya pun meminta cerai saat ia masih menjalani hukuman. Nah, setelah itu, akhirnya ia dibebaskan karena berperilaku baik dengan pembebasan bersyarat selama 21 bulan. Dan akhirnya ia keluar penjara pada tanggal 18 Juni 1970. Syaratnya ia harus kembali ke Chicago untuk tinggal bersama dengan ibunya. Dan ia pun membeli sebuah rumah di daerah Norwood Park Township dengan bantuan ibunya. Beralih ke tahun 1975, Gacy bergabung dengan Jolly Joker, klub badut lokal, yang anggotanya tampil rutin dalam acara-acara penggalangan dana, atau parade menghibur pasien anak-anak di rumah sakit. Gacy pun menciptakan karakter yang disebut sebagai Pogo si Badut, atau Pogo the Clown, atau sebutan lainnya adalah Page the Clown. Ia merancang sendiri kostumnya dan belajar sendiri bagaimana merias wajah sebagai seorang badut. Tetapi, jika badut yang lainnya mengaplikasikan cat merah di dalam bentuk bundar di sekeliling bibirnya, beda nih sama si Gacy. Dia buat kedua sudutnya itu meruncing ke atas. Hasilnya memperlihatkan kalau raut mukanya si Gacy ini selalu tertawa. Persis kayak film Joker. Kemudian berlanjut di tahun 1976 sampai 1978. Ini adalah periodenya saat Gacy melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia mengistilahkannya sebagai crazing. Targetnya itu adalah remaja laki-laki kisaran umur 14 sampai 18 tahun. Sakit emang dia orang ini. Profesi korbannya juga macam-macam. Ada yang pramusaji, remaja asing, dan juga remaja yang masih polos. Dia menjebak semua remaja ini dengan sifatnya yang ramah kali. Modus operasinya, yang lainnya kalau nggak diculik, ya dipakein obat bius. Lalu diletakkan di rumahnya. Yang pertama adalah Tim McCoy. Ia berumur 18 tahun. Dibunuh pada tanggal 2 Januari 1972. Selanjutnya ada John Batkovich. Umur 16 sampai 17 tahun. Dia menghilang di tanggal 31 Juli 1976. Dia saat itu bekerja membetulkan atap rumah Gacy dan tubuhnya dikubur di garasi rumah. Selanjutnya ada Daryl Sampson, umur 18 tahun. Ia menghilang pada tanggal 6 April 1976. Selanjutnya Randall Riffitt, berumur 15 tahun, menghilang pada tanggal 14 Mei 1976. Tubuhnya juga ditemukan di ruang bawah tanah. Ada juga Samuel Stapleton, umur masih 16 tahun, menghilang 14 Mei 1976. Tubuhnya juga ditemukan di ruang bawah tanah. Adapun Michael Bonin, umur 17 tahun, menghilang 3 Juni 1976. Selanjutnya ada William Billy Carroll, umur 16 tahun. Ada beberapa remaja lagi yang menjadi korban dari pembunuhan John Wayne Gacy ini, tetapi ada juga yang berhasil kabur, yaitu Jeff Rignall dan Robert Donnelly. Kronologi kejadian yang pertama itu adalah Timothy. Si Timothy ini di awal Januari tahun 1972
Dia lagi naik bis nih, mau pergi dari Michigan ke Omaha. Waktu dia berhenti di terminal, dia diajak sama si Gacy ini buat keliling Chicago. Timothy ya nggak nolak lah ya, kan nggak tahu, sama sekali nggak ada curiga juga. Saat ia diminta menginap di rumahnya si Gacy karena waktu itu udah malam. Nah, besok paginya Gacy bangun nih. Dia kaget karena si Timothy ini udah pegang pisau dapur dan berdiri di depan pintu kamarnya. Di bukunya Buried Dreams Inside the Mind of the Serial Killer, Gacy menyergap Timothy yang langsung mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Pisau yang dipegang Timothy mengarah ke bawah dan gak sengaja kena lah itu lengan tangannya si Gacy. Mereka bergumul di lantai selama beberapa saat, saling menendang sampai akhirnya Gacy merebut pisau itu dan menusuk berkali-kali ke dada Timothy. Ya otomatis, Timothy langsung tewas saat itu juga. Dan ternyata, waktu Gacy ke dapur, dia ngeliat nih, ada kotak telur yang udah dibuka, sama daging asap di atas meja. Ternyata, si Timothy ini udah masakin sarapan buat si Gacy. Rencananya mau bangunin si Gacy. Tapi dia gak sadar kalau masih megang pisau di tangannya. Tapi karena si Gacy kaget, dikiranya kalau si Timothy ini mau nyerang dia. Dihabisilah dia sekalian kan. Akhirnya mayat dari Timothy ini dikubur di ruang bawah tanah dan ditutupin pakai selapis beton. Dan yang kedua, pada tanggal 11 Desember 1978, korban selanjutnya adalah Robert Jerome Pierce. Umurnya masih 15 tahun. Dan kronologi kejadiannya itu, si Robert ini bilang di telepon ke ibunya, "Bu, jemput aku ya," katanya lewat telepon dari tempat kerjanya di Des Plaines, Illinois, Amerika Serikat. Sampailah ibunya si Nyonya Pierce ini di toko itu kan. Robert yang umurnya masih 15 tahun, nyuruh ibunya masuk dan menunggu di dalam. "Bentar ya Bu, aku mau ngomong sama om kontraktor itu dulu. Buat kerjaan di musim panas," kata si Robert. Waktu itu, si Robert diupah $2.85 per jam. Dia bilang lagi sama ibunya, "Lumayan Bu, upahnya lebih tinggi daripada tempat kerjaku sekarang," katanya lagi kan. Keluarlah mereka, ninggalin ibunya si Robert ini di toko. Tapi waktu ditunggu-tunggu kok nggak balik-balik. Nggak sabarlah ibunya kan. Keluarlah ibunya ini dari toko. Loh, kok nggak ada? Kemana si Robert ini, batin ibunya? Dicarilah kemana-mana kan. Keliling-keliling toko, nggak ada juga. Karena si Robert ini nggak ada kan, teleponlah dia ke polisi. "Anak saya hilang Pak, nggak balik-balik. Gimana nih?" katanya gitu kan. Ceritalah ibunya ini kalau dia ketemu sama si Gacy. Dan polisi dapat keterangan dari pemilik apotek soal ketemunya si Gacy sama si Pierce ini. Mereka langsung minta keterangannya Gacy. Gak mau ngaku lah dia orangnya kan. Gak tahu katanya gitu. Menurut catatan Terry Sullivan dan Peter T. Macon dalam The Killer Clown, The John Wayne Gacy Murder tahun 2011, menghilangnya si Robert ini akhirnya mulai diselidiki sama polisi. Ia juga seorang pekerja paruh waktu di restoran yang dikelola Gacy. Sementara polisi masih mengumpulkan keterangan latar belakangnya Gacy, dan mulai saat itu juga polisi diam-diam mulai ngawasin Gacy nih. Dan di tanggal 13 Desember, polisi akhirnya dapat izin dari pengadilan buat menggeledah rumahnya si Gacy. Saat itu, detektif Joseph Kozenzak datengin rumah peternakan punyanya Gacy di 8213 West Summerdale Avenue, Des Plaines. Dan polisi nemuin bukti-bukti kalau ternyata si Robert itu pernah di situ. Jadi, banyak korban-korban yang ternyata memiliki jejak pernah tinggal di rumah si Gacy. Dan ternyata di tahun 1968 di Waterloo, Iowa, Gacy pernah memerkosa seorang remaja pria, yaitu anak buahnya sendiri di restoran KFC.
Gak kapok-kapok emang dia orang ini kan. Waktu dia berkunjung ke rumah Gacy, mereka nemuin barang-barang yang juga mencurigakan. Yang pasti itu bukan punyanya Gacy. Yang mereka temuin itu ada baju yang emang kecil buat ukurannya Gacy, buku tentang homoseksualitas dan pedofilia, kartu-kartu SIM, borgol, alat suntik, pistol, dan tanda terima apotek tempat si Pis kerja. Karena takut ketahuan dia kan, ngundanglah dia polisi untuk minum kopi di rumahnya. Nyogoklah si Gacy ini sambil bilang, "Saya nggak tahu apa-apa, Pak." Katanya gitu. Di rumah itu juga ternyata samar-samar kecium bau busuk yang asalnya dari ruang bawah tanah. Akhirnya setelah melewati proses yang panjang dan akhirnya dia ditangkap karena memang terbukti menyembunyikan banyak korban di rumahnya, sampailah di proses penyelidikan yang panjang. Capek lah guys ini kan. Alah, ngaku aja aku lah. Dan akhirnya pada tanggal 22 Desember, dengan tenang, ia mengaku telah membunuh Pis. Gacy juga mengaku dari tahun 1972 kalau ia melakukan sekitar 25 sampai 30 kali pembunuhan setelah melakukan hubungan seksual sama si Gacy ini. Kalau polisi gali rumahnya, polisi bakalan nemuin mayat-mayat itu katanya. Dan tahu gak sih, Gacy ngaku apa ke polisi setelah dia ngebunuh korbannya? Dia bilang dia merasakan dua sensasi sekaligus setelah ngebunuh orang. Yang pertama, bener-bener habis tenaganya katanya. Dan yang kedua ini nggak habis pikir aku sih, kok ada ya orang kayak gini kan. Dia bilang dia mengalami orgasme yang luar biasa. Gila sumpah. Dengan percaya dirinya dia bilang, sejak saat itulah saya menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna. Katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Amit-amit dah sumpah ya. Kemudian polisi dan tim forensik meluncur ke rumah Gacy dan langsung menuju ruang bawah tanahnya untuk mengecek bener nggak sih yang dibilang Gacy itu, bener nggak sih kalau misalnya di situ memang ada korban-korbannya seperti yang tadi aku bilang. Kalau misalnya waktu itu polisi sempat datang ke rumahnya dia dan bau kayak bau busuk seperti mayat. Tetapi karena belum ada surat penangkapan, jadi polisi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, setelah ada pengakuan dari si Gacy ini, akhirnya mereka datanglah ke ruang bawah tanahnya kan. Dan waktu itu ruang bawah tanahnya itu agak kebanjiran. Tanah di situ sengaja Gacy campur dengan kapur. Tapi polisi ini kan orang hebat ya kan. Sama sekali nggak kesulitan waktu ngegali tanah sampai kedalaman 60 cm. Sampai akhirnya mereka benar-benar nemuin potongan-potongan daging busuk dan tulang lengan manusia. Polisi nanya lagi kan, "Di mana kau buang itu mayat lagi kan? Di mana kau buang itu mayat lagi, hei Gacy?" Ia pun menyemprotkan cat pada lantai semen dan mempersilahkan polisi ke garasinya. Ia menyemprotkan cat pada lantai semen dan mempersilahkan polisi menggali tempat itu. Di bawah lantai semen itu, polisi juga menemukan sesosok mayat lagi. Gacy bilang, polisi bakalan nemuin 16 mayat di bawah lantai rumahnya, dan kira-kira 20 di tempat lain, termasuk di danau dan juga di sungai. Dan mayat Pis tadi nih dan keempat korban lainnya ternyata dibuang ke sungai sama beberapa korban yang lainnya. Sisanya ditemuin di ruang bawah tanah atau garasi rumah Gacy di Norwood Park Township. Dari 33 korbannya yang bisa diidentifikasi cuma 24 orang. Tapi Gacy bilang kalau dia bunuh sekitar 45 orang dan gak mau nyebutin di mana sisa mayat yang lainnya. Enteng kali dibilang ke polisi gini, "Ya itu kan tugas kalian buat nemuin sisanya, kok tanya aku?" Gitu katanya. Kurang ajar emang si Gacy ini kan.
Beberapa penyidik percaya sama si Gacy, tapi ternyata polisi udah nyari dan gak nemuin korban yang lainnya. Akhirnya, pada tanggal 6 Februari 1980, sidang Gacy dimulai di Chicago. Selama di persidangan, ia mengakui bahwa ia tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Ia emang gak waras kayaknya. Iya, emang gak waras dia orang ini. Bahkan ya, di suatu sidang, sempet-sempetnya dia bilang kalau kesalahannya itu cuma satu, waktu dia membuat pemakamannya tanpa izin. Dan pada tanggal 13 Maret 1980, ia didakwa hukuman mati. Terus dia harus menunggu 14 tahun sebelum disuntik mati. Waktu di tanggal 10 Mei 1994, akhirnya hukuman mati untuk Gacy ini dilaksanakan. Setelah dia nunggu 14 tahun kan. Terus, hukuman mati ini akhirnya dilaksanakan di Stateville Correctional Center di Crash Hill, Illinois, dengan suntik mati. Dan sebelum dia disuntik mati, ada makanan yang dipesan sebelum dia eksekusi. Yang pertama itu ada udang yang digoreng kering, 1 bucket original recipe chicken dari KFC, 1 kilo stroberi segar, dan juga kentang goreng. Udah mau mati, banyak kali dia orang minta kan. Setelah itu, Gacy ini juga didiagnosis sebagai seorang psikopat. Menurut laporannya, Gacy ini sama sekali tidak mengungkapkan kalau dia itu nyesel sama apa yang udah dia lakuin. Agak jahat juga ya. Waktu di sel, dia bilang nih ke pengacaranya, katanya gini, membunuh dia sama sekali tidak akan membawa siapapun kembali. Dan yang paling parah, kata-kata terakhir yang dia bilang adalah kiss my asshole. Udah beneran gila kayaknya. Kata-katanya itu dia bilang ke seorang petugas lapas waktu dia dikirim ke ruang eksekusi. Dan jam-jam sebelum dia dieksekusi mati, sekitar 1.000-an orang berkumpul di luar gedung Stateville Correctional Center, mayoritas sebagai pendukung pelaksanaan eksekusi, dan sebagian kecilnya adalah masa penolak hukuman mati. Beberapa yang benci banget nih ya sama si Gacy, sampai setengah mati dah pokoknya benci banget. Mereka bikin kaos yang ada slogannya. Salah satunya, tidak ada air mata untuk si badut. Untuk kamu yang ingin request cerita pembunuhan, kamu bisa langsung email ke alamat email DHM di inipodcast00@gmail.com. Cerita pembunuhan menarik akan kita bawakan di episode berikutnya.